Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kepada kita sekalian kesehatan, kekuatan untuk kembali beribadah bersama-sama, menaikkan segala pujian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama menundukkan kepala sejenak dan kita bersatu berdoa memohon pimpinan Tuhan supaya Roh Kudus, Roh Allah menerangi hati kita dan pikiran kita sehingga firman yang kita dengarkan, kita baca boleh memberkati kita dan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Puji nama Tuhan. Kita tundukkan kepala kita dan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah dan kebaikan Tuhan kepada kami semua. Hingga hari ini kami boleh kembali datang menaikkan segala pujian syukur kami kepadamu. Kami bersyukur atas rahmat-Mu, kami bersyukur atas karunia-Mu, kami bersyukur atas anugerah-Mu, dan kami berterima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima setiap pujian, penyembahan, dan pengagungan kami. Terima doa-doa kami. Dan saat ini kami mau belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Mohon Tuhan mengurapi setiap hati dan pikiran kami, mengurapi seluruh kehidupan kami, supaya hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Dan firman-Mu yang kami dengarkan, firman-Mu yang kami baca, boleh benar-benar mengubahkan kehidupan kami, untuk kami memiliki kehidupan yang semakin layak dan berkenan kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya pimpinan Allah nyata atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala berkat-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita hari ini terambil di dalam Markus pasal 2. Markus pasal 2 ayat 18 sampai dengan yang ke-22. Hari ini kita akan belajar tentang berdoa dan berpuasa. Ini masih sambungan daripada tema-tema dari minggu-minggu yang lalu. Markus pasal 2, 18 sampai 22, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencapiknya yang baru mencapik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat apa yang sudah kita baca tadi tentang berpuasa, nampaknya kita sudah tidak asing lagi mendengar istilah berpuasa, atau bahkan mungkin kita memiliki jam-jam atau waktu-waktu berpuasa sendiri bagi kita, bagi keluarga kita, atau mungkin di gereja kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam perikop yang kita baca tadi, ada protes yang dilakukan oleh orang banyak terkait dengan apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus yang tidak berpuasa seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi maupun oleh murid-murid Yohanes. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi orang Yahudi, berpuasa sudah merupakan tradisi. Sehingga orang Farisi memiliki kebiasaan untuk berpuasa 2 kali dalam seminggu. Tentunya kita pernah membaca di dalam Lukas 18 ayat 12, ketika suatu kali ada orang Farisi
yang datang ke rumah Allah, dia berdoa dengan mengatakan, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Lantas kemudian dia mengatakan bahwa aku tidak seperti dia. Siapa dia yang dimaksud? Dia adalah pemungut cukai. Bapak Ibu Saudaraku, ternyata berpuasa menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah tradisi, menjadi sebuah kebiasaan bagi orang-orang Yahudi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa alasan yang kemudian membuat orang berpuasa. Selain berpuasa merupakan sebagai suatu ungkapan kesedihan, seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 31 ayat 13, 2 Samuel pasal 1 ayat yang ke-12, puasa juga dilakukan untuk menyatakan pertobatan. Di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 6, firman Tuhan berkata, setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini kita melihat bahwa berpuasa dilakukan untuk menyatakan pertobatan umat dari setiap dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Nah, ketika melihat murid-murid Tuhan Yesus tidak berpuasa, murid-murid Yohanes dan orang Farisi menjadi sangat heran. Mereka ingin tahu alasan mengapa Yesus mengizinkan murid-muridnya tidak melakukan puasa seperti yang telah mereka kerjakan, telah mereka lakukan. Nah, di dalam hal ini Tuhan Yesus menjawab dengan menjelaskan 2 sifat yang menonjol dari murid-muridnya, yaitu bahwa menjadi murid Yesus itu berarti harus bersukacita dan hidup dalam suasana yang sama sekali telah dibaharui oleh Allah. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, ketika orang percaya kepada Yesus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan menghendaki setiap umat itu harus bersukacita sebagai tanda daripada hidup yang telah dipersembahkan kepada Allah. Sehingga Rasul Paulus menegaskan bahwa bersukacitalah senantiasa. Nah, berpuasa adalah simbol atau lambang daripada duka cita karena kesalahan, karena pelanggaran. Sementara kita adalah orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Kita adalah orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga orientasi puasa pada zaman perjanjian lama untuk penebusan diri sebagai simbol daripada pertobatan dan ungkapan kesedihan itu tidak berlaku bagi murid-murid Yesus dan juga bagi saudara dan saya pada masa kini. Tetapi dalam hal ini Tuhan Yesus sekali lagi tidak melarang berpuasa. Karena Tuhan Yesus akan menguraikan mengapa kita berpuasa pada masa-masa sekarang ini. Dan bukan untuk pertobatan, bukan untuk pelanggaran, karena pelanggaran kita sudah ditebus melalui iman di dalam Yesus Kristus. Tapi berpuasanya kita adalah supaya kita bisa menerima kuasa dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam hal ini pertama sukacita yang saya singgung tadi. Ketika kita memperhatikan tentang bagaimana kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus, ini memiliki suasana seperti suasana perkawinan yang dipakai untuk melukiskan sukacita tentang kedatangannya. Makna yang terkandung di dalamnya adalah bahwa kedatangan Yesus Kristus itu membawa sukacita. Karena kenapa? Dosa kita oleh Tuhan Yesus Kristus telah diampuni dan permusuhan kita dengan Allah telah berakhir. Melalui kedatangan Yesus Kristus, yaitu Allah yang telah menjadi manusia, Allah telah mendamaikan kita. Ya, di dalam hal ini, inilah sumber sukacita kita sebagai orang yang beriman. Dan yang kedua, kita mengalami suasana baru, hidup yang baru seperti yang saya singgung di awal tadi itu, bahwa karena kedatangan Yesus juga membawa suasana baru.
Suasana yang sama sekali berbeda dengan suasana yang lama. Suasana baru seperti apa yang dibawa oleh Yesus? Kalau kita perhatikan bahwa pertama, jika orang Farisi itu membenci dosa dan sekaligus membenci orang berdosa, Yesus justru bersekutu dengan orang-orang berdosa. Yesus membenci dosa, namun dia mengasihi orang berdosa. Kalau kita memperhatikan tentang bagaimana doa yang diucapkan oleh orang Farisi dalam Lukas pasal 18 ayat 12, ya, dia membenci dosa, konon, tetapi kemudian juga membenci orang berdosa. Nah, ketika dia membenci orang berdosa, dia sudah berdosa. Karena kenapa? Karena dosa itu yang harus dibenci dan kita harus menunjukkan kasih. Dengan jalan apa? Menarik orang yang berdosa tadi supaya ikut diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam hal ini kita memiliki suasana yang baru. Kita membenci dosa, tetapi saudara dan saya tidak boleh membenci orang berdosa. Saudara dan saya memiliki sebuah kewajiban. Untuk apa? Untuk menerangi, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Menerangi dunia yang gelap, memberikan rasa kepada sesuatu yang sudah hambar, kasih yang sudah mulai hambar yang ada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika yang pertama tadi orang Farisi membenci dosa dan orang berdosa, tetapi Yesus mengajak kita membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Yang kedua, suasana baru yang dibawa Tuhan Yesus adalah bahwa ketika orang Farisi berpuasa, itu sebagai status rohani mereka, dan ingin menunjukkan kesalehan mereka yang membedakan diri mereka dengan orang lain, sesuai dengan apa yang tertulis dalam Lukas pasal 18 ayat 12. Tetapi bagi Yesus, berpuasa adalah untuk Allah dan bukan untuk manusia. Matius 6 ayat 18 berkata bahwa supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam poin-poin ini yang ketiga, bagi orang Farisi kita melihat bahwa manusia itu untuk sabat, tetapi bagi Yesus sabat itu adalah untuk manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus tidak menentang apalagi menghilangkan puasa itu. Di dalam Matius 4 ayat yang kedua, Yesus pun menunjukkan sebuah keteladanan di mana dia setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Di dalam hal ini Yesus memberikan teladan kepada saudara dan saya untuk berpuasa. Tapi sekali lagi berpuasanya bukan untuk pengampunan kita, pengampunan dosa-dosa kita. Berpuasanya bukan untuk semata-mata pertobatan kita, karena pengampunan kita sudah sempurna di dalam Yesus Kristus. Tapi saudara dan saya boleh berpuasa seperti yang Yesus lakukan, bukan untuk mengikuti tradisi bangsa Yahudi, tetapi kita harus meluruskan penghayatan kita tentang berpuasa, yaitu untuk memohon kuasa daripada Tuhan supaya hidup kita benar-benar dapat mencerminkan sebuah hidup yang telah diselamatkan oleh Allah. Tanpa perubahan moral, puasa adalah hal yang sia-sia. Tanpa sebuah transformasi, tanpa ada suatu perubahan hidup, puasa itu sama dengan menghina Allah. Mari kita tutup renungan kita dengan kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 58 ayat 3 sampai 6. Yesaya 58 ayat 3 sampai 6 firman Tuhan berkata, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu
engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua bulumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh, inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Perhatikan ayat yang ke-6 dari Yesaya 58. Bukan, ini perkataan Tuhan. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ayat yang ke-7, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, berpuasa tidak hanya sekadar menahan lapar kita. Berpuasa tidak hanya sekadar menahan haus kita. Berpuasa tidak hanya sekadar menahan nafsu kita. Apa hebatnya kita bisa menahan lapar, haus, dan nafsu. Tapi sekali kita kemudian berbuka, kita melampiaskan nafsu itu. Oleh karena itu, Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya berpuasa. Dengan apa? Dengan kita membuka belenggu-belenggu kelaliman kita, yang mengikat kita, kemunafikan-kemunafikan yang ada dalam diri kita. Kita juga melepaskan tali-tali kuk yang mengikat kita. Apa itu? Tali-tali kuk perhambaan dosa. Yang kita sudah percaya kepada Yesus, tapi kita masih terikat dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Selanjutnya kita juga belajar untuk memerdekakan orang yang teraniaya. Sia-sia kita berpuasa 2 minggu sekali, menahan lapar dan haus, tetapi kita tidak peduli kepada keselamatan sesama kita. Dan kita tidak belajar untuk berempati kepada sekeliling kita. Biasa-biasa saja melihat orang yang saat ini masih terjerumus di dalam dosa dan tersesat. Berpuasa yang dikehendaki Allah adalah supaya kita memecah-mecahkan roti kita bagi orang lapar, membagi rezeki kita. Sia-sia kita menahan lapar, haus, menahan nafsu kita, tetapi kita masih kikir, kita masih pelit, kita menjadi orang yang tidak peduli kepada kelemahan, kepada kesusahan, kepada kesulitan sekitar kita, kemiskinan yang ada di sekitar kita. Sia-sia kita berpuasa menahan lapar dan haus ketika kita menjadi orang yang kemudian tidak berempati ketika ada orang yang kekurangan, ada orang yang miskin, yang tidak memiliki rumah, dan kita tidak belajar untuk menampung mereka. Setidaknya kita memiliki empati kepada mereka. Dari sini Tuhan menghendaki supaya berpuasa itu berarti hidup saudara dan saya boleh menjadi berkat bagi sekitar kita. Menjadi berkat bagi sekeliling kita. Menjadi kesaksian. Karena kenapa? Sukacita Allah harus terbagi bagi sekitar kita. Karena kehidupan kita sudah sama sekali berbeda dengan kehidupan kita pada masa kita terjajah di bawah dosa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bangunlah doa dan berpuasa yang benar kepada Allah. Dengan kita senantiasa hidup dalam pertobatan kita. Dari hari ke hari ada suatu perubahan moral diri kita menuju kepada apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih ya Tuhan untuk nasihat firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami kembali tentang bagaimana kami harus berpuasa sebagai umat Tuhan. Berkati kami semua supaya kami boleh melakukan perintah-Mu dengan setia dan taat. Dan kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami. Untuk kami terus dikuatkan, dimampukan. Mengingat setiap perkataan firman Tuhan. Dan kami dapat tidak hanya sekadar mengingat, tapi kami boleh melakukan setiap perkataan firman Tuhan. Kami berterima kasih buat penebusan di dalam Kristus Yesus yang memampukan kami untuk hidup di dalam sukacita ilahi, sehingga kami mampu untuk berpuasa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak hanya sekadar menahan lapar dan haus kami, tidak hanya sekadar menahan hawa nafsu kami, tapi kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami dan tidak menjadi batu sandungan bagi sekeliling kami. Dengan kami belajar untuk peduli kepada sekeliling kami ya Tuhan, yang saat ini sedang menghadapi kegelapan, saat ini menghadapi kesulitan. Kami rindu kehidupan kami boleh bermanfaat, supaya terang Allah dalam diri kami boleh menerangi sekeliling kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami adalah yang terbaik untuk kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami, bagi rumah tangga, bagi keluarga, bagi pekerjaan kami, terlebih bagi pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada dalam setiap pergumulan mereka, Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Kami yakin dan percaya pemeliharaan Allah nyata dalam kehidupan setiap kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah berkat rahmat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati kami sekalian. Ini doa kami Tuhan, kami persembahkan dalam satu nama yang penuh kuasa. Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.